Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami akan mempresentasikan kajian penelitian kami yang berjudul Internet Addiction Disorder, Generasi Z di Era Modernisasi. Saya Salmadini Zafira selaku moderator dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota. Rizwana Khairunisa, Melinda Zahara Putri, Desi Purnamasari Siregar, Fairuz Miftahul Jannah, lalu Dea Dalina, Kaula Lutfia Fariha, Mutia Farida, Rafita Sari, dan yang terakhir Septia Putri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang introduction. Yang akan dibacakan oleh Rafita Sari. Pada Rafita Sari dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Internet Addiction Disorder. Internet Addiction Disorder merupakan sebuah gangguan atau kecanduan terhadap gadget atau aktivitas yang menggunakan media sosial yang mengakibatkan banyak dampak negatif. Menurut Young, kecanduan internet adalah sebuah sindrom yang ditandai dengan menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol penggunaannya saat online. Teknologi internet sangat membantu dalam beraktivitas, mencari informasi dan menjalin hubungan dengan orang lain di tempat yang berbeda. Seseorang yang kecanduan akan internet memiliki ciri yang khas, yaitu di mana merasa ketagihan dan resah atau gelisah ketika dalam kondisi offline. Seorang pecandu internet cenderung menggunakan internet sebagai alternatif melarikan diri dari perasaan yang tidak menyenangkan. Pemakaian internet secara berlebihan dan terus-menerus memiliki ciri-ciri gejala seperti keasikan dengan suatu objek, tidak mempedulikan orang di sekitarnya, lalu dampak fisiknya sendiri maupun terhadap psikologis pemakaian tersebut. Semakin banyak jumlah orang-orang menggunakan internet yang membawa konsekuensi meningkatnya kecanduan pada internet atau yang biasa kita kenal dengan istilah internet addiction. Tujuan daripada penelitian ini ialah bertujuan kepada para pecandu internet untuk mengetahui secara empiris hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan kecanduan terhadap media sosial pada penggunaan smartphone di kalangan generasi Z saat ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Introduction. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Kepada Desi dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi introduction, yaitu kajian penelitian ini telah menjelaskan bahwa Internet Addiction Disorder secara menyeluruh dari interaksi sosial online dan kecemasan sosial terhadap kecanduan internet pada remaja, yaitu kebanyakan penggunaan internet menggunakan interaksi sosial online. Hal ini terjadi karena seseorang tidak harus bertatap muka secara langsung sehingga seseorang bisa berinteraksi dengan orang yang menurutnya paling nyaman. Hal ini menjadikan seseorang menjadi nyaman dan terus-terusan menggunakan internet sampai susah melepaskannya. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini sehubungan dengan adanya pengaruh antara interaksi sosial online dan kecemasan sosial terhadap kecanduan internet pada generasi Z. Selanjutnya, metode yang akan dibacakan oleh Dea Dalina. Kepada Dea Dalina, silakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pada penelitian ini yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian pustaka. Studi literatur melakukan kajian pustaka dengan mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian yang sejenis, yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Berikut ini tahap-tahap penelitian kepustakaan yang disampaikan oleh Kutlau. Yang pertama, pemilihan topik. Kedua, eksplorasi informasi. Ketiga, menentukan fokus penelitian. Keempat, pengumpulan sumber data. Kelima, persiapan penyajian data. Dan keenam, penyusunan laporan. Strategi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai suatu metode dalam melakukan suatu penelitian akan fenomena yang terjadi dengan fokus pada pengalaman hidup seseorang, atau disebut dengan real-life context. Ketika terdapat gap antara fenomena dengan konteks yang ada, atau ketika menggunakan multiple source, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data karena dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber informasi, yaitu orang yang terlibat langsung dengan objek kajian. Lalu bagian result akan dibacakan oleh Meilinda. Kepada Meilinda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang result. Pembahasan hasil penelitian ini tentang Internet Addiction Disorder pada generasi Z di era modernisasi. Internet adalah alat yang berguna bagi kehidupan manusia serta mudah dalam menggunakannya. Namun, hal tersebut menimbulkan berbagai masalah bagi individu yang tidak bisa mengontrol penggunaannya. Penggunaan yang berlebihan mungkin akan terjadi dan menyebabkan efek buruk pada perkembangan generasi Z saat ini. Lalu faktor penyebabnya akan dibacakan oleh Rafita kembali. Kepada Rafita, persilahkan. Baik, saya akan membacakan faktor penyebab dari Internet Addiction Disorder. Yang pertama, rendahnya kontrol diri. Apabila individu tersebut tidak mampu mengarahkan dan mengatur perilaku utamanya. Yang kedua, mampu menginterpretasikan stimulus. Perasaan kesepian atau suatu keadaan mental dan emosional berupa perasaan hampa, sunyi, tidak memiliki teman, terisolasi, dan merasa tidak ada seorang pun yang dapat memahami keadaannya. Yang ketiga, sensation seeking behavior. Sebuah sifat di mana seseorang memiliki kebutuhan akan sensasi dan pengalaman yang bervariasi, asli dan kompleks, serta kesediaan untuk mengambil risiko secara fisik dan sosial demi pengalaman-pengalaman tersebut. Sekian. Lalu bagian discussion akan dibacakan oleh Mutia Farida. Kepada Mutia Farida, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan tentang Dictation. Dari hasil yang telah diperoleh, beberapa informan telah mengalami gejala Internet Addiction Disorder yang biasa kita sebut dengan EID karena menggunakan media sosial secara berlebihan seperti tidur larut malam hanya karena membuka internet. Selain itu, keseluruhan informan tidak memikirkan kesehatan ketika sedang membuka internet tersebut. Contohnya, melupakan waktu makan hingga merasakan penyakit ma yang dideritanya. Selain itu, salah satu informer pernah merasakan sakit pada matanya karena terlalu lama melihat layar handphone. Berdasarkan pernyataan di atas mengenai Internet Addiction Disorder pada generasi Z, yang
sangat berdampak buruk karena mereka mempunyai gaya hidup yang tidak sehat secara fisik dan psikologis mereka. Salah satunya generasi Z menjadi kurang bersosialisasi secara langsung dengan orang lain karena mereka berpikir internet lebih menyenangkan untuk mereka mengeluarkan pendapat sesuka hatinya tanpa harus bertatap langsung face to face. Terima kasih. Lalu yang terakhir ada conclusion yang akan dibacakan oleh Rizwana Khairunisa. Kepada Rizwana, dipersilakan. Saudari Rizwana, baik, untuk conclusion akan saya bacakan sendiri. Yang pertama, faktor penyebab yang pertama rendahnya kontrol diri. Mercury is the apabila individu tersebut tidak mampu mengarahkan dan mengatur perilaku utamanya, juga tidak mampu menginterpretasikan stimulus yang dihadapi ke dalam bentuk perilaku utama, serta tidak mampu memilih tindakan yang tepat. Smells flat. Lalu yang kedua ada perasaan kesepian. Suatu keadaan mental dan emosional yang berupa perasaan hampa, sunyi, tidak memiliki teman, terisolasi, dan merasa tidak ada seorang pun yang dapat memahami keadaannya. Yang terakhir ada sensation-seeking behavior, sebuah sifat di mana seseorang memiliki kebutuhan akan sensasi dan pengalaman yang bervariasi, asli dan kompleks, dan kesediaan untuk mengambil resiko secara fisik dan sosial demi pengalaman-pengalaman tersebut. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.